Oke, sebelum kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, Ibu beri tambahan lagi ya, bahwa ada beberapa modifikasi daun, ada daun penangkap serangga, ada daun gelembung, duri kait, alat pembelit, duri daun, dan juga duri daun penumpu. Nah, kemudian ada juga ini proses terjadinya fotosintesis. Jadi kan kita tahu tumbuhan ini bisa memproduksi makanan sendiri dari proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini merupakan proses pemanfaatan energi matahari untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi produk berupa bahan makanan organik. Nah, pada tumbuhan tertentu yang tidak ada daunnya, contohnya kaktus, dia proses fotosintesisnya ada di batangnya gitu. Nah, hal ini menjadikan batang pada tanaman kaktus itu mengandung klorofil. Dan proses fotosintesis ini terjadi pada jaringan mesofil daun yang terdiri dari jaringan palisada atau tiang dan juga jaringan spons atau bunga karang. Di mana di dalam jaringan mesofil itu dia terdapat banyak struktur, bentuknya bulat atau lonjong dan juga ada warnanya hijau yang mana dia disebut sebagai kloroplas. Jadi kloroplas ini bisa kita temukan paling banyak di bagian jaringan palisade. Nah, jadi kloroplas ini merupakan suatu organel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun, yang mana di sini ada dua macam klorofil, yaitu ada klorofil A dan juga klorofil B. Nah, beberapa hal-hal yang mempengaruhi fotosintesis, yang pertama usia daun dan jenis tumbuhan, yang kedua kadar gas CO2 dan O2, yang ketiga ketersediaan air dan unsur hara tanah, yang keempat kelembapan dan suhu udara, dan yang terakhir intensitas cahaya. Insya Allah itu tambahan yang bagian daun ya. Kemudian kita lanjut ke bagian struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ini jaringan adalah sekumpulan sel yang struktur yang sama membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Ini berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jenis tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem ini dia tuh disebut juga sebagai jaringan embrional, artinya sel-selnya ini aktif melakukan pembelahan secara mitosis. Yang mana sel-sel pada tumbuhan di dalam jaringan meristem ini semakin bertambah dan juga menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan juga volume. Nah, meristem ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada meristem primer dan juga meristem sekunder, seperti yang ada di buku kalian. Nah, jadi kalau meristem primer ini, dia itu jaringan yang sel-selnya aktif membelah, dapat ditemukan di ujung batang dan juga ujung akar, yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer gitu ya. Jadi ada perpanjangan pada akar dan juga batang. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian ada meristem sekunder. Meristem sekunder ini asalnya dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi aktif membelah kembali, contohnya pada kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan juga kambium gabus atau velogen. Nah, kambium vaskuler ini dia itu merupakan lapisan sel-sel yang aktifnya membelah dan terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Jadi pembuluh angkut ini ada dua, ada xilem dan juga ada floem. Nah, ini bisa kita temukan pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Kalau yang tumbuhan monokotil, kambium vaskulernya ini dia itu tidak punya kambium vaskuler. Jadi dalam kambium ini dia itu menyebabkan batangnya yang menjadi besar. Kalau pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam, dia akan membentuk xilem sekunder. Kalau
ke arahnya keluar, aktivitas pembelahannya ke arah keluar, maka dia akan membentuk floem sekunder. Jadi di LKPD kalian ini kita bisa mengukur umur tumbuhan dari lingkaran tahun pada batang. Jadi kita bisa menghitung gelap atau terangnya pada lingkaran batang tersebut. Kemudian ini ada ini ya, tadi ada meristem apikal sama aksilar. Jadi meristem apikal ini meristem ujung. Jadi letaknya itu ada di ujung-ujung batang, cabang, dan juga ujung akar. Kalau meristem aksilar atau interkalar, dia itu adanya di antara jaringan dewasa, contohnya pada pangkal ruas batang. Kemudian ada meristem lateral atau meristem samping yang letaknya sejajar dengan permukaan organ, contohnya pada kambium dan juga kambium gambus. Jadi sebenarnya ada namanya promeristem. Jadi promeristem ini meristem yang sudah ada sejak tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Kemudian ada meristem primer yang jaringannya embrional, habis itu baru ada meristem sekunder gitu. Kemudian aktivitas kambium yang tadi ini, aktivitas kambium ini dia itu menyebabkan terdiri dari 3 bagian, yaitu velum, velogen, dan juga velodrome. Jadi kalau velum itu merupakan jaringan gabus itu sendiri yang tersusun atas sel-sel yang mati. Kalau velogen itu kambium gabus yang mengarah ke arah luar membentuk velum. Kemudian velodrome itu bagian kambium gabus yang velogennya ke arah dalam, dan dia itu merupakan jaringan yang sifatnya serupa parenkim dan terdiri dari sel-sel hidup yang tadi ya. Ini aktivitas kambium, dia menghasilkan xilem dan juga floem. Kemudian selanjutnya ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini biasa disebut sebagai jaringan permanen, yang merupakan jaringan yang sifatnya non-meristematif atau tidak aktif membelah, di mana jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan juga meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk. Nah, berdasarkan fungsinya, dia dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, penyokong, dan juga pengangkut. Nah, ini ada cara mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pakai daun nanas kerang atau Reo discolor. Ada beberapa daun yang dipakai. Ini bisa kalian cari di internet. Jaringan pelindung yang pasti dia ada di luar, di permukaan luar tumbuhan. Kemudian fungsinya untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, contohnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat, kemudian melindungi dari kerusakan mekanik. Kemudian contoh dari jaringan pelindung, yaitu ada jaringan epidermis. Sel-sel epidermis ini bisa berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, contohnya stomata atau mulut daun, ada sisik, ada trikoma, dan juga duri atau spina. Jadi ini jaringan pelindung. Ini ada jaringan dasar, di mana jaringan dasar ini hampir di seluruh bagian tumbuhan itu ada. Nah, jaringan dasar ini biasanya disebut sebagai jaringan pengisi, di mana jaringan ini memiliki peran penting dalam proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contohnya adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini bisa berdiferensiasi menjadi banyak atau membelah menjadi banyak jenis menjadi jaringan parenkim lain. Contohnya pada
buah, dan juga ubi, di mana parenkim ini dia akan membelah menjadi parenkim cadangan makanan yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan untuk tumbuhan ya. Nah, pada daun jaringan parenkim ini dia berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan juga jaringan bunga karang yang mana yang nantinya akan berperan penting dalam proses fotosintesis. Kemudian ada jaringan penyokong atau penguat. Nah, di sini jaringan ini tuh berperan untuk menunjang bentuk tubuhnya tumbuhan. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini dibedakan menjadi dua macam, ada jaringan kolenkim, ada jaringan sklerenkim. Kalau jaringan kolenkim, dia itu merupakan jaringan yang fungsinya menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, di mana sel-sel pada jaringan kolenkim ini dia memiliki dinding sel yang mengalami penebalan. Namun pada jaringan sklerenkim, dia ini merupakan jaringan penguat yang sifatnya permanen. Fungsinya untuk menyokong tumbuh-tumbuhan yang sudah tua. Jadi ini contohnya yang kolenkim, yang kiri sklerenkim. Berdasarkan bentuk selnya, sklerenkim ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu jaringan selat fiber dan juga jaringan sklereid. Jadi kalau jaringan serat ini, dia itu sel-selnya memanjang dan juga meruncing. Kemudian tersusun membentuk sebuah benang. Kalau jaringan serat bisa kita temukan pada jaringan silem. Kemudian jaringan sklereid terdiri atas sel-sel yang pendek, kemudian daunnya bunganya bentuknya tidak teratur dan bisa kita temukan pada kulit kacang atau buah pir. Kemudian jaringan pengangkut atau vaskuler. Ada dua jenis, ada silem dan floem. Kalau silem ini mengangkut air dan zat-zat terlarut atau mineral di dalamnya dari akar menuju daun. Kalau floem mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jadi ini ya, ini kalau ini silem, kalau ini floem. Kemudian struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, jadi beberapa fungsi akar kita remember lagi, yaitu menebatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi di sini ada jaringannya. Ini ada meristem apikal dan juga tudung akar. Jadi jaringan meristem apikal ini merupakan jaringan yang sel-selnya terus mengalami pembelahan, membuat akarnya ini semakin lama semakin panjang. Kemudian ada tudung akar, di mana tudung akar ini fungsinya untuk melindungi sel-sel meristem tersebut ketika melakukan pembelahan, sehingga dia bisa menembus tanah tanpa mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa tumbuhan yang akarnya bisa menebatkan ke tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Kemudian dia juga bisa menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, akar sendiri itu tersusun atas epidermis, korteks, dan juga silinder pusat. Epidermis ini dia itu merupakan bagian yang terluar dari akar, di mana ciri-cirinya dia memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral bisa masuk ke dalam sel-sel epidermis, kemudian diteruskan ke dalam korteks dan juga silinder pusat. Nah, pada bagian tertentu sel-sel epidermis ini mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Jadi, fungsi dari rambut akar ini untuk memperluas penyerapan air dan mineral. Kemudian kalau lebih dalam lagi ada korteks, di mana korteks ini tersusun atas jaringan parenkim, di mana dinding selnya ini tipis dan juga renggang. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, di sini juga ada silem dan floem. Ini silem, yang floem yang besar gitu. Ini bedanya ya pada akar tumbuhan dikotil yang silem floemnya seperti ini, kalau yang monokotil seperti ini.
Nah, lapisan terdalam dari korteks sendiri disebut endodermis, di mana lapisan endodermis ini tersusun atas satu lapis sel yang mana membatasi korteks dengan silinder pusat. Kemudian pada endodermis ini ada namanya pita Kaspari. Fungsinya untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di samping endodermis ada silinder pusat atau stele, yang mana di sini itu ada jaringan pengangkut dan juga ada jaringan pendukung lainnya, ada perisikkel dan juga parenchyma ampulur. Fungsinya untuk apa? Untuk membentuk cabang akar. Jadi akar ini kan bisa bercabang-cabang gitu. Kemudian ada juga silem, mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun. Kalau floem, mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi ini ya. Kemudian ada pada batang. Jadi beberapa fungsi batang menyokong bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan juga sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan ada juga beberapa tumbuhan yang fungsinya sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Nah ini ya. Jadi batang ini juga memiliki epidermis, korteks, dan juga berkas pengangkut. Jadi kalau epidermis bagian ini ya. Nah, untuk tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis ini lama-kelamaan akan rusak yang nantinya akan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Kemudian setelah epidermis ada korteks yang tersusun atas jaringan parenkim. Beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, ya di dalam korteks inilah yang cadangan makanan disimpan. Kemudian berkas pengangkut pada batang yang merupakan lanjutan pengangkut pada akar. Kemudian ada pada daun. Kalau daun ini kan fungsinya untuk mengambil CO2 untuk fotosintesis, mengatur penguapan air, dan pernapasan. Nah, jadi pada permukaan atas dan bawah daun ini ada epidermis jaringan terluar, fungsinya yang pasti untuk melindungi jaringan pada bagian dalam daun, kemudian juga dilapisi oleh lapisan lilin atau disebut sebagai kutikula. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada stomata, ada sisi dan juga ada rambut. Jadi stomata ini bisa membuka dan menutup. Jadi kalau di siang hari biasanya stomatanya membuka, tapi untuk karbon dioksidanya ini bisa masuk untuk fotosintesis. Nah, kalau di daerah kering, contohnya kaktus, stomata ini menutup supaya air di dalam tubuh kaktus ini tidak hilang atau tidak menguap lewat stomata. Kemudian stomata baru membuka kembali saat malam hari. Nah, fotosintesis ini ada di bawah lapisan epidermis, yang mana dia banyak mengandung klorofil, disebut sebagai jaringan palisada atau jaringan tiang. Nah, di jaringan palisada ini terdapat jaringan bunga karang. Kemudian bunga karang ini mengandung klorofil. Kemudian ada juga jaringan mesofil yang mana juga mengandung klorofil. Nah, jadi di dalam jaringan mesofil inilah yang terjadi ada proses fotosintesis. Nah, itu untuk yang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan.